Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jasmine Agustina Hermawan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner atau yang biasa dikenal dengan S1 Pendidikan Tata Boga. Kali ini, saya akan menampilkan video peer teaching saya dengan materi zat gizi sumber zat pembangun dengan model pembelajaran inquiry learning dan juga cooperative learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Udah sarapan belum? Lemes banget kayaknya. Sudah Bu. Udah. Tadi ikut tadarusan kan pagi-pagi? Ikut Bu. Iya, baik deh. Makasih ya. Tadi siapa yang udah bukain laptop Ibu? Saya Bu. Mesa Bu. Oh, Mesa ya. Makasih ya Mesa ya udah bantuin Ibu. Iya Ibu, sama-sama Bu. Ayo coba itu dirapihin dulu sebelum belajar. Mejanya dirapihin dulu, dibarisin dulu, sejajarin dulu ya. Coba yang ini. Yang depan siapa? Aji. Coba itu dikegarisin mejanya. Disejajarin sama garis ya. Iya Nih Bu. coba nih gini Naya. Yang belakangnya coba tolong dilurusin. Sebelah kanan kirinya juga ya. Dijarakin. Siap Bu. Udah Bu, Udah ya, rapi, udah Bu. rapi ya. Itu ada sampah tuh, ada sampah. Ayo yang ada sampahnya di kolong meja. Yang tadi habis sarapan dibuang dulu, ayo sampah-sampahnya. Ayo Ibu kasih waktu 2 menit ya buat buang sampah ya. Iya Bu, izin buang sampah ya Bu. Iya. Udah semua, udah rapi ya. Udah gak ada sampah lagi. Sudah Bu, udah rapi Bu. Ya udah rapi, baik. Yuk, udah siap buat belajar? Sudah Udah Bu, duduk sudah rapi siap semua? Bu. Ketua kelasnya siapa? Ini Bu. Oh, Vini ya, Vini ayo pimpin doa teman-temannya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Vini sudah dipimpin doanya. Iya Ibu, sama-sama Bu. Temannya coba dilihat kiri kanannya, ada yang tidak hadir, ada yang izin ketua kelas. Iya Bu, ada Bu satu orang yang nggak Siapa? masuk. Marwa Bu, kemarin izin ke saya lewat WA. Izin tidak hadir karena lagi masuk angin Bu. Masuk angin. Marwa ya, Marwa sakit ya. Iya Bu. Coba Ibu mau absen dulu ya sekarang semuanya. Anida Yuniarni masuk. Hadir Bu. Ya, Maulen Alanis Hadir. masuk. Vini masuk ya ketua kelas ya. Iya, Bu. Nurul Fitri Hadir Bu. masuk. Windy Sulistiawati, Hadir. Alia Rahmawati, Hadir. ya. Aisyah, Saya Bu. oke. Nurul Khalifah, Hadir. Setiani, Hadir Bu. hadir. Fitriani, Hadir. Arich, Saya Bu. hadir. Atalia, Hadir Bu. Mesa, Saya Bu. Tommy, Saya Bu. Suni, Hadir. Sabta, Hadir Bu. Magi, Hadir. hadir ya. Berarti cuman Marwa aja ya yang nggak hadir ya, sakit. Iya Bu. Yang lainnya dijaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit. Sekarang lagi musimnya, cuacanya ya, cuacanya lagi musim hujan gitu, jangan hujan-hujanan. Terus juga tidurnya dijaga, istirahatnya dijaga, makanannya juga makan makanan yang bergizi ya, biar sehat badannya. Minum vitamin juga.
Oke. Baik, Bu. Berarti yang masuk 20. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau review dulu ya materi yang sebelumnya. Materi minggu lalu kita membahas apa ya? Ada yang masih ingat? Sumber zat tenaga bukan, Bu? Ya, benar. Siapa tadi yang jawab? Anida, Bu. Anida. Iya benar, sumber zat tenaga. Ibu mau bikin kuis buat kalian. Sebelum kita masuk, Ibu mau review. Ibu panggil sesuai dari absen ya. Ibu acak. Nanti ada pertanyaan. Tadi kata Anida, kemarin kita belajar tentang zat gizi, sumber zat tenaga. Arit, coba tolong dijawab. Sumber zat tenaga itu ada apa aja? Macam-macamnya. Ada karbohidrat sama lemak bukan, Bu? Ya benar, ada karbohidrat dan juga lemak. Oke, Rena, Ibu mau tanya. Coba tolong kasih contoh ke Ibu macam-macam makanan yang mengandung karbohidrat apa aja? Ada nasi, ubi, kentang, jagung. Ada apa lagi ya, Bu? Ya benar ya, yang disebutin sama Rena ada umbi-umbian, ada nasi. Nasinya macam-macam ya. Kemarin kita udah bahas ada nasi dari beras merah, beras putih, dan juga sekarang juga ada beras hitam ya. Benar sekali. Nah, sekarang kemarin tugas yang Ibu berikan sudah dikumpulkan ya? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya Aisyah. Tahu nggak Aisyah, 1 gram lemak berapa kalori? 9,3 kalori bukan, Bu? Iya, benar ya jawabannya ya. Diingat lagi, dicatat kembali. Yang lupa, coba dibuka catatannya. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Ya, oke. Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham ya sekarang ya. Bisa yang lupa dibaca-baca lagi, dicatat materi kemarin ya. Baik, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu lanjutannya adalah zat pembangun. Ya, zat gizi, sumber zat pembangun. Coba dibuka di buku LKS-nya di halaman 75. Itu ada materi zat pembangun. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan apa itu zat pembangun. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat pembangun. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi fungsi zat pembangun. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi apa saja sumber bahan makanan yang menjadi zat pembangun. Di sini tolong amati gambar. Ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar apa? Gambar mobil, Bu. Gambar buku mobil yang sedang isi bensin, isi bahan bakar. Yang kedua ada gambar anak perempuan yang sedang makan. Ibu mau tanya, kira-kira ada nggak yang bisa deskripsikan maksud dari gambar ini tuh apa? Kalau misalnya gambar mobil itu bukan, kalau mobil membutuhkan bahan bakar, Bu. Jadi kayak sama seperti manusia, Bu, yang membutuhkan makanan untuk asupan setiap harinya, Bu. Ya, hampir mendekati ya. Benar sekali. Jadi ada gambar mobil yang sedang mengisi bahan bakar dan juga ada manusia yang sedang makan. Persamaannya itu apa sih, Bu? Gitu. Nah, mesin yang ada di dalam mobil sama seperti mesin pada tubuh kita, yaitu sel-sel di dalam tubuh kita. Mobil itu membutuhkan energi. Mobil itu membutuhkan bahan bakar supaya dia bisa bergerak, supaya mesinnya bisa bergerak. Kita juga sebagai manusia, kita membutuhkan makanan, membutuhkan asupan gizi yang sempurna untuk supaya sel-sel dalam tubuh kita itu bisa membantu bekerjanya di dalam tubuh gitu. Jadi kita juga butuh yang namanya makan makanan sebagai sumber bahan bakar manusia gitu ya. Kalau di mobil
bisa bensin, bisa solar. Kalau tubuh manusia itu adalah makanan yang bergizi. Ya, yang tadi ada zat tenaga, sekarang kita belajar zat pembangun, nanti kita juga ada belajar zat pengatur gitu. Nah, di sini kita masuk ke PPT Ibu ya. Di sini ada zat gizi berdasarkan fungsinya, yaitu ada 3. Yang pertama ada sumber zat tenaga. Sekarang kita belajar tentang sumber zat pembangun, dan yang ketiga ada sumber zat pengatur. Ya, di sini ada gambarnya. Ada yang pertama sumber zat tenaga itu karbohidrat ya, yang udah tadi kalian sebutin di awal pembelajaran. Yang kedua kita bahas protein. Nah, gambar protein di sini ada apa saja? Coba contoh gambarnya. Ada daging, Ya. ada telur, ada susu, ada kacang-kacangan bumbu. Ya, benar ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sumber makanan yang mengandung protein. Selanjutnya Ibu akan membahas apa itu zat gizi terlebih dahulu ya. Nah, zat gizi adalah senyawa yang digunakan oleh tubuh kita, tubuh manusia, untuk memproduksi energi di dalam tubuh, di mana ia akan membantu dalam metabolisme tubuh dan juga akan membantu sel-sel tubuh gitu. Nah, sini kita belajar tentang zat pembangun. Apa itu zat gizi sumber zat pembangun? Apa itu definisi zat pembangun? Definisi zat pembangun adalah zat yang berfungsi untuk menggantikan sel-sel tubuh manusia yang rusak dan juga menjaga jaringan tubuh manusia untuk pertumbuhannya gitu, untuk mempertahankan fungsi organ tubuh agar tetap bisa menjalankan tugasnya di dalam tubuh kita gitu. Sama kayak tadi bahan bakar ya, dia diisi untuk menggerakkan mesin-mesin. Makanan yang kita makan itu tidak hanya memiliki satu zat gizi saja, tetapi ada beberapa jenis zat gizi lainnya, dan mereka saling berkesinambungan ya, saling membantu proses di dalam tubuh. Nah, di sini ada jenis zat pembangun, ada 4 macamnya yang tadi telah disebutkan. Ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan juga ada lemak. Nah, kok lemak masuk lagi sih Bu ke zat pembangun? Iya, karena lemak ini ada beberapa persen itu di dalam zat pembangun gitu, yaitu berperan penting untuk menyimpan kelebihan energi di dalam tubuh kita yang berasal dari makanan. Sedangkan vitamin itu adalah molekul organik yang berperan dalam tubuh untuk proses metabolisme dan juga pertumbuhan yang normal. Sedangkan buat mineral itu adalah zat yang padat yang terdiri dari unsur atau senyawa yang dibentuk secara alamiah oleh proses-proses anorganik. Yang terakhir apa Bu? Yang terakhir yang paling dominan dalam membentuk zat pembangun ini adalah zat gizi protein. Nah, makanya kenapa di bab ini kita akan menjelaskan tentang protein lebih mendalam. Ada strukturnya, ada fungsinya, terus macam-macam makanan yang mengandung protein apa saja. Kita akan membahas tentang definisinya dulu. Protein yaitu berasal dari kata proteos, yang merupakan bahan organik yang terdiri dari asam amino dan juga bahan utama dalam pembentukan sel dan inti sel tubuh. Nah, di sini protein itu terbentuk dari asam amino. Nah, selain terbentuk dari asam amino, protein juga mengandung karbon, mengandung hidrogen, mengandung oksigen, dan juga mengandung nitrogen. Molekul protein ini mengandung fosfor, mengandung belerang, dan ada juga jenis protein yang mengandung logam seperti besi dan juga tembaga. Itu dia definisi dari protein. Tadi Ibu bilang protein itu terbentuk dari asam amino. Nah, asam amino ini tuh merupakan struktur dari proteinnya. Nah, asam amino itu dibagi menjadi 2. Ada asam amino esensial dan juga ada asam amino non esensial. Di sini kalian bisa lihat asam amino esensial itu apa saja sih gitu. Di sini bisa dibaca ya. Ada valin, ada lisin, ada tyrosin, leusin, isoleucin, tritopan, terus juga ada penilalanin dan metionin.
Kalau asam amino non esensial itu apa aja? Nah, ada glisin, ada tirosin, ada sistein, dan lain-lainnya. Apa sih Bu bedanya asam amino esensial dan asam amino non esensial? Kalau asam amino esensial yaitu asam amino yang kita tidak dapat di dalam tubuh, yang kita tidak memperolehnya secara alami, tapi kita harus memperoleh dari mana? Kita memperolehnya dari sumber makanan yang kita makan. Kita dapatkan asam amino esensial dari makan makanan yang kita makan gitu. Kalau non esensial beda lagi. Non esensial tubuh kita memproduksi secara alami asam amino non esensial. Jadi kita tidak membutuhkan asam amino esensial dari makanan tambahan gitu. Nah, Ibu mau nanya nih. Sekarang ke siapa yang belum ya? Ibu mau tanya ke Marwa. Iya, Asam amino esensial, coba tolong kamu tahu nggak apa sih contoh makanannya? Kalau nggak tahu coba di searching dulu, dicari di Google. Tahu Bu, saya Bu, contoh makanannya itu seperti kacang-kacangan, ikan, telur, pisang, dan juga kedelai Bu. Iya benar ya, tadi yang telah disebutkan oleh Marwa. Contoh makanan asam amino esensial tuh dari kacang-kacangan itu ada kedelai. Nah, kedelai itu kita bisa buat jadi apa sih Bu bahan makanannya? Kedelai bisa kita olah menjadi tempe, kita olah menjadi tahu ataupun susu kedelai. Itu juga kita bisa jadikan itu sumber asam amino esensial buat tubuh kita gitu. Tadi ada apa lagi? Ada ikan ya? Iya Bu, Ada ikan. Ada pisang ya, dari buah-buahannya kita dapetin bisa dari pisang gitu. Pisang kan juga suka ada ya biasanya di rumah buat sarapan gitu. Kalian kalau disediain sama orang tua kalian, Bu mau sarapan pisang gitu, itu sehat loh buat tubuh kita. Tadi apa struktur dari protein ya, ada asam amino non esensial dan juga esensial. Terus juga udah disebutin sama Marwa apa aja sih contoh makanannya gitu. Nah, nilai energi protein itu dalam 1 gram protein itu mengandung 4 kalori, 4 energi. Ya, jadi tubuh manusia itu membutuhkan berapa sih gitu. Nah, kebutuhannya tuh untuk manusia ada berapa? Kalau buat orang dewasa itu setiap 1 kilogram berat badannya membutuhkan 1 gram protein. Berarti kalau misalnya buat orang dewasa misalnya ayah saya beratnya 80 kg, berarti dia membutuhkan 80 gram protein setiap harinya. Nah, kalau misalnya buat anak kecil tuh berapa? Kalau buat anak kecil tuh lebih banyak lagi. Anak kecil lebih membutuhkan protein yang cukup, yang banyak gitu. Jadi, kalau anak kecil itu membutuhkan 3 gram protein dalam 1 kilogram berat badannya. Misalnya adik saya beratnya 12 kilo Bu. Oh berarti tinggal 12 kali 3 berapa? 36 Bu. Nah benar, 36, berarti 36 gram protein dalam perharinya yang dibutuhkan oleh adik kamu gitu. Ya, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjutnya di materi kebutuhan protein. Sekarang berikutnya ada jenis-jenis protein, pembagiannya, yaitu ada protein sempurna, ada protein setengah sempurna, dan protein tidak sempurna. Ibu mau bagi kelompok ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini kan ada 3 baris, sesuai barisan saja ya. Oh baik Bu, Oke. sesuai barisan. Iya, Bu. sesuai barisan saja. Yang sini membahas tentang protein sempurna, yang di tengah membahas tentang protein setengah sempurna, yang ini membahas protein tidak sempurna. Apa aja yang dibahas? Nah, di sini Ibu tampilin. Nah, dibahasnya itu ada kalian mendefinisikannya, terus apa saja sih jenis-jenis protein sempurna, apa aja jenis-jenis protein tidak sempurna dan setengah sempurna gitu ya. Jadi cari pembahasan tentang 3 jenis protein itu selengkap-lengkapnya per kelompok. Nanti kalian tulis atau bisa kalian rangkum, nanti kalian presentasikan ke depan. Perwakilan 1 kelompok 1 yang akan mempresentasikan ya. Ibu kasih waktu berapa menit?
dikumpulin hari ini dan juga dipresentasikannya hari ini ya. Baik, Bu. Ibu kasih waktu berapa menit nih maunya? 15 menit, Bu. 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit dikerjakan ya. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak, udah 15 menit ya? Waktunya sudah habis untuk mengerjakannya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah bisa maju. Sekarang Ibu. Ada, Bu, ini dari kelompok tengah ada Alisa, Bu, yang pengen mewakilin. Oh, Alisa, ya boleh. Berarti kelompok tengah protein setengah sempurna ya. Oh iya, Bu, setengah sempurna. Ya udah, boleh dipresentasiin di depan. Silakan maju. Baik, Bu. Baik, teman-teman, di sini saya mewakilkan kelompok. Saya ingin menjelaskan tentang protein setengah sempurna. Protein setengah sempurna adalah protein yang sanggup mendukung pemeliharaan jaringan, tetapi tidak mendukung pertumbuhan badan. Memelihara kesehatan orang dewasa, yaitu memelihara jaringan yang rusak, sumber dari bahan pangan nabati. Contohnya itu ada legumin pada kacang-kacangan dan juga ada gliadin pada gandum. Maaf, Bu, tadi saya udah diskusi sama kelompok saya, tetapi mereka masih ada yang belum paham tentang apa itu protein setengah sempurna. Oh iya, baik. Nah, nanti saya akan tambahkan ya untuk penjelasannya. Tepuk tangan dulu untuk Alisa sudah berani menampilkan diri. Baik, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Alisa. Terima kasih buat perwakilan 3 kelompok yang sudah maju. Ada kelompok yang sudah membahas protein sempurna, ada kelompok yang sudah membahas protein setengah sempurna, dan juga kelompok yang membahas protein tidak sempurna. Nah, tadi ada juga yang bertanya ya, Alisa dari kelompoknya yang kurang paham mengenai protein setengah sempurna. Sekarang Ibu mau merangkum 3 jenis protein ini. Nah, protein yang pertama itu adalah protein sempurna atau yang biasa dibilang protein yang lengkap. Kenapa seperti itu? Karena protein yang sempurna ini mengandung asam aminonya juga yang lengkap. Tadi kan kita udah sebutin kan, ada 20 jenis asam amino. Nah, dia itu mengandung asam aminonya yang lengkap. Nah, jadi protein ini tuh sanggup untuk pertumbuhan badan dan juga pemeliharaan jaringan. Protein jenis ini adalah protein yang tertinggi dari fungsi gizinya, sanggup untuk membangun pertumbuhan badan dan juga sanggup dalam pemeliharaan jaringan tubuh. Protein inilah yang baik untuk anak-anak balita, untuk anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan, seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak yang laju pertumbuhannya baik, itu adalah anak-anak yang sehat. Sedangkan anak-anak yang laju pertumbuhannya kurang baik, itu bisa dipertanyakan lagi. Berarti anak-anak itu mungkin kurang sehat atau kurang mendapatkan asupan protein yang baik. Nah, yang kedua yaitu protein setengah sempurna atau yang biasa disebut juga protein setengah lengkap. Yang tadi kelompok tengah sudah jelaskan ya. Nah, kenapa dia dibilang protein setengah sempurna? Karena protein ini itu sanggup untuk mendukung pemeliharaan jaringan di dalam tubuh, tetapi dia kurang baik untuk proses pertumbuhan badan. Makanya protein ini itu tidak kurang baik untuk dijadikan satu-satunya protein bagi anak kecil gitu. Bukan protein yang baik untuk anak kecil karena dia tidak mendukung proses pertumbuhan tubuh si anak kecil itu. Sedangkan protein ini tuh bagus untuk orang dewasa, karena orang dewasa itu kan butuh adanya pemeliharaan sel-sel jaringan di dalam tubuhnya. Orang dewasa tidak lagi tumbuh dan berkembang gitu. Jadi protein ini cukup buat orang dewasa. Oke, selanjutnya adanya protein tidak sempurna atau protein yang tidak lengkap. Berarti dia asam aminonya juga tidak sempurna. Mungkin dia tidak ada asam amino ataupun asam aminonya hanya beberapa saja gitu. Dia ini tidak sanggup untuk menyokong pertumbuhan badan ataupun pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, protein ini tuh tidak sanggup untuk mendukung kesehatan apapun karena tidak sanggup untuk memelihara jaringan yang sudah tidak terpakai lagi atau rusak gitu. Jadi ya udah, protein tidak sempurna ini tidak dapat berfungsi sebagai apa-apa, seperti itu. Apa ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa cukup jelas?
Cukup jelas Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya Bu. Iya, sama-sama, cukup jelas ya berarti anak-anak ya. Kalau misalnya ibu agak kecepatan dalam berbicara atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, oke? Baik Bu. Oke, terima kasih buat yang sudah presentasi. Kalian semuanya hebat, benar semua apa yang telah disampaikan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang fungsi zat pembangun. Apa aja sih Bu fungsi zat pembangun? Sama kayak yang telah ibu jelaskan dari awal ya, sudah ibu berulang-ulang sempat singgung. Fungsi dari zat pembangun ini sebagai pembentukan sel-sel pada jaringan tubuh manusia untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Yang terakhir yaitu berfungsi untuk memelihara fungsi organ tubuh gitu. Jadi fungsi secara keseluruhan dari zat pembangun ini ya berguna untuk sel-sel di dalam tubuh kita, untuk merawat, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dan juga untuk pertumbuhan manusia seperti itu. Selanjutnya ada fungsi protein. Nah, fungsi protein ini cukup banyak ya. Di dalam tubuh manusia itu protein dapat membangun sel-sel jaringan tubuh, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, menjaga keseimbangan asam basa pada cairan tubuh, dan juga sebagai penghasil energi, penghasil jaringan baru, menggantikan jaringan tubuh yang rusak, dan juga fungsi utama dari protein adalah membentuk jaringan baru dan juga mempertahankan jaringan yang telah ada. Gitu ya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan fungsi zat pembangun, karena zat pembangun itu balik lagi yang dominan adalah protein gitu. Selanjutnya di sini kita akan kita ke sumber bahan makanan protein dulu ya. Sumber-sumbernya yaitu ada protein nabati dan juga protein hewani. Nabati itu yang berasal dari apa? Ayo. Nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan bukan Bu? Iya, benar sekali. Nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan hewani berasal dari hewan. Contoh-contohnya, kalau yang ibu tampilkan itu seperti tempe, jamur, dan kalau hewaninya itu seperti susu sapi dan juga ikan. Ibu mau bikin games nih sekarang buat kalian. Ya, biar semangat lagi. Gamesnya, ibu setel lagu. Nanti kalau lagunya berhenti, nanti ibu kasih pulpen di meja depan. Nah, kalau lagunya berhenti, nanti itu dia orang yang bagian menjawab pertanyaan ibu. Pertanyaannya gampang, adalah jenis-jenis atau macam-macam produk dari protein nabati dan juga hewani. Tapi nanti ibu acak, ibu maunya nabati atau hewani gitu ya. Siap semuanya? Siap Bu. Oke, bagus, semuanya semangat ya. Nah, ini ibu taruh dulu di meja paling depan. Ya. Nah, ibu setel lagunya. Siap ya semuanya. Dan jawabannya nggak boleh sama sama teman sebelumnya. Misalnya yang dapat Anida, oh Anida jawab keju, nanti Aji nggak boleh lagi jawab keju gitu ya. Jadi harus disimak baik-baik temannya jawab apa, oke? Baik Bu. Ya, sekarang ibu nyalain lagunya. Ya, siapa yang dapat? Iya Bu, saya Bu. Ya, siapa? Stiani ya? Iya. Nah, ibu mau tanya kepada Stiani, coba contoh makanan protein dari sumber nabati. Tempe Bu. Ya, benar. Oke. Nah, lanjut ya, diputar ke temannya. Oke. Nah, sekarang siapa yang dapat? Isnadia ya? Iya Bu, saya Bu. Isnadia, ibu mau tanya, kalau tadi Setiani nabati, sekarang kamu contoh hewani apa? Susu sapi Bu. Ya, benar. Lanjut ya. Oke.
Bu. Nah, Lisa, nabati apa yo? Kacang polong bukan, Bu? Iya benar, kacang polong. Lanjut lagi. Ya, siapa yang dapat? Saya Bu Magi. Magi, contoh dari hewani. Alpukat bukan Bu? Salah, alpukat itu adalah nabati dong ya, berarti dia buah-buahan. Oh iya Bu, salah Bu saya. Nah, yuk apa ada lagi yang tahu? Magi lagi, ibu mau nanya ke Magi sampai dia bisa. Ya Bu. Apa yo yang hewani? Contohnya yang lain. Ikan. Ya benar, ikan termasuk yang hewani ya. Ya Bu. Ya oke, kita lanjut lagi. Nah, sudah ya, berarti kita sudah main games tadi. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan mulai dari games-games yang sudah tadi kita mainin, ilmu-ilmunya bisa kalian serap. Nah, sekarang satu lagi untuk meningkatkan pengetahuan kalian, Ibu menampilkan potongan video. Ini adalah video ikan. Nah, tapi di sini menjelaskan tentang protein. Nanti akan Ibu tanyakan lagi kesimpulan dari isi videonya dan akan ditunjuk salah satu siswanya. Oke? Oke, Bu. Ibu putar ya videonya. Ya, Bu. Nah, langsung. Siapa yang paling membutuhkan protein? Orang yang sedang membangun ototnya? Orang yang ingin menjaga kebugaran seiring dengan berjalannya usia? Orang yang memerlukan pertumbuhan dan perkembangan optimal? Orang yang ingin memiliki rambut dan kulit yang sehat? Jawabannya semua di atas. Protein adalah nutrisi esensial yang diperlukan tubuh dan perlu dipenuhi setiap hari. Ia adalah pembangun dari sel tubuh. Karenanya, Nutrilite membuat sumber protein yang sehat. Nutrilite All Plant Protein Powder. Dibuat dari kedelai, kacang polong, gandum, yang ditanam di pertanian ramah lingkungan. Dengan uji mutu yang ketat dari pemanenan hingga proses produksi. Nutrilite hanya menggunakan bahan baku dari tanaman yang bebas kolesterol, laktosa, dan lemak yang ada di protein hewani. Ini dilakukan untuk membuat protein yang lengkap dan seimbang. Dengan mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Protein yang pas untuk semua dengan menggabungkan kebaikan alam dan juga pengetahuan. Untuk kesehatan dan kecantikan yang lebih baik. Nutrilite All Plant Protein setiap hari. Nah, tadi videonya lumayan menarik ya. Ibu akan atau ada yang ingin mewakilkan dari teman-temannya untuk menyimpulkan video yang sudah ditampilkan? Saya, Bu, mau coba, Bu. Oh, siapa Arich ya? Iya, Boleh, Arich. coba tolong disimpulkan. Kesimpulan video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama yaitu protein berfungsi untuk membentuk otot, memperkuat rambut, membuat kulit sehat, dan menjaga kebugaran tubuh. Protein berasal dari kacang-kacangan seperti kedelai, kacang polong, dan gandum. Protein dibutuhkan oleh tubuh karena mengandung asam amino. Udah, Bu. Terima kasih Arit, cukup baik ya telah menyimpulkan isi videonya. Berarti Arit sudah bisa menilai isi video tersebut.
Nah, jadi benar yang dikatakan seperti Aris tadi, isi video tadi itu bisa disimpulkan protein itu berfungsi untuk membentuk otot, bisa juga untuk memperkuat rambut, terus membuat kulit kita sehat, menjaga kebugaran tubuh. Tadi juga bagi orang tua tuh bisa untuk menjaga tubuhnya gitu. Nah, dari protein produk yang diiklankan ini itu berasal dari mana? Itu berasal dari kacang-kacangan. Nah, tadi salah satunya adalah kacang kedelai, dan dia juga menjelaskan mengandung berbagai asam amino yang cukup untuk tubuh gitu. Nah, alhamdulillah kita udah hampir mau selesai ya. Ibu akan memberikan kesimpulan. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan, ada nggak yang bisa menjelaskan, mewakilkan teman-temannya apa isi pelajaran kita hari ini yang ingin menyimpulkannya? Saya mau coba Bu, tapi kalau misalnya salah nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Nurul, silahkan dicoba. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi yaitu protein berfungsi sebagai penghasil energi dan juga zat pembangun dan pengatur tubuh. Struktur protein tersusun dari asam amino esensial dan non-esensial. Protein terbagi menjadi 3, yaitu protein sempurna, setengah sempurna, dan tidak sempurna. Nah, terima kasih ya. Tadi Nurul Fitri sudah menyampaikan kesimpulannya dengan baik dan benar. Kira-kira masih ada yang kurang mengerti, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Apa sudah jelas semuanya? Sudah cukup jelas Bu dari penjelasan teman-teman saya tadi. Ya, oke, baik ya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah cukup jelas dan mengerti. Sekarang Ibu beri penguatan lagi untuk kesimpulannya. Kali ini kita itu membahas tentang protein atau juga zat gizi sumber zat pembangun. Tadi definisinya sudah disebutkan ya, kalau protein itu mengandung asam amino. Nah, asam amino ini dibagi menjadi 2. Ada asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Nah, asam amino esensial itu ada contoh-contoh makanannya, dan juga yang non esensial tadi itu tidak dibutuhkan lagi dari makanan lain ya. Jadi asam amino non esensial itu sudah dikonsumsi, sudah dihasilkan oleh tubuh kita secara alami. Tadi juga protein itu dibagi menjadi 3 yang sudah kalian semua jelaskan. Maju ke depan. Nah, tadi fungsi-fungsi secara keseluruhan untuk fungsi zat pembangun, tadi untuk menjaga sel tubuh manusia, untuk pertumbuhan tubuh manusia, tadi yang di video juga bisa untuk membentuk otot, untuk memperkuat rambut, seperti itu. Dan bahan-bahan makanannya ada nabati dan juga ada bahan makanan hewani. Ya, sudah cukup materi hari ini. Untuk materi minggu berikutnya kita akan membahas juga tentang zat pembangun, yaitu kita akan membahas berapa sih kalori yang dibutuhkan. Terus kita akan membahas penyakitnya jika kekurangan dan juga kelebihan protein. Nah, cukup sekian presentasi dari Ibu. Untuk materi kedepannya tadi yang udah Ibu bilangin ya, jangan lupa dibaca lagi bukunya. Nanti Ibu akan memberikan tugas atau tidak? Nggak usah ya? Ya udah, untuk minggu depan aja ya tugasnya ya, untuk pertemuan berikutnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.